Shalom, Horas, salam sehat dan sukacita selalu untuk Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tendiye. Sebelum kita mendengarkan renungan bulan September 2022, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nas Alkitab diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam bahasa Batak Toba, Heber 10 ayat 24 1 ayat 25. Masya Tuhan mahita, masih pajujuan tu haholongon doho tu aka ulaun nadinggan. Unang tatadikon parpumata hian, songon na hina somalhon nina deba. Tung masih paingotan mahita, jala lamima nian, ala lam jonok diida hamu arii. Demikianlah firman Tuhan. Adapun topik renungan yang menyapa kita adalah hidup dalam kesehatian dan kebersamaan. Tidak seorang pun dari antara kita sempurna, tetapi kita berusaha menjadi orang yang lebih baik dan membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Melalui topik ini, kita terdorong untuk hidup dalam kesehatian dan kebersamaan, bahkan hidup kita menjadi berkat untuk semua orang. Tahukah kita, tanda kita saling mengasihi adalah saling mendorong dan saling memperhatikan. Tetapi kita bisa lalai, tidak memperhatikan dan menolong teman kita yang terjatuh, bahkan menjauh dari mereka. Karena apa? Karena kita merasa rugi, sehingga tidak mau memperhatikan, membantu dan menolong. Kadangkala sikap yang timbul dari diri kita adalah memilih-milih teman, diakibatkan ada perasaan yang tidak selevel dan tidak sama dengan status sosialnya. Kita berkomitmen menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan memuji Tuhan secara pribadi, karena kita membutuhkan waktu pribadi dengan Tuhan. Namun, secara pribadi tidak cukup, kita membutuhkan komunitas iman untuk menguji iman kita bersama-sama dengan orang lain. Kadang-kadang Tuhan berbicara melalui orang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan persekutuan. Maka, komunitas Kristen adalah anugerah berharga dari Tuhan, supaya kita dapat saling menasehati dan membangun kebersamaan dengan cara yang lebih mengagumkan daripada yang kita bayangkan. Ketika kita berkumpul dalam kasih untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bagaimana bagi kaum perempuan dalam komunitas Kristen kita? Apakah menguatkan iman kita? Meskipun penulis surat Ibrani anonim atau tidak diketahui, bahkan tidak memperkenalkan dirinya, namun jelaslah bahwa penulis ini terkenal di kalangan penerima surat ini. Namun sekitar 2000 tahun yang lalu, kitab Ibrani ini berisikan berbagai nasihat yang masih sangat relevan hingga sekarang. Pada nats hari ini,
ada nasihat secara umum yang mengajarkan suatu pengertian tentang hidup beriman orang Kristen. Alasan utama menuliskan nats ini dikarenakan situasi saat itu, di mana jemaat Kristen menghadapi bahaya kesesatan dan tekanan dari agama Yudaisme. Sehingga dalam kitab Ibrani ini sangat perlu dijelaskan keutamaan Kristus dibandingkan Musa, Harun, Bait Allah, dan sebagainya. Mereka dinasehati untuk terus bertahan dan memupuk persekutuan antara orang percaya. Karena persekutuan atau koinonia merupakan sarana ilahi yang efektif dalam melawan kemurtatan. Ada 4 hal yang disampaikan dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini, yaitu pertama, saling memperhatikan. Kedua, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Ketiga, bersekutu dan menasihati atau menguatkan. Keempat, giat melakukannya karena hari Tuhan sudah dekat. Kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya saling memperhatikan, sebagaimana kita memperhatikan atau berfokus kepada Kristus. Begitu juga kita harus memperhatikan sesama kita, terutama sesama seiman dalam komunitas Kristen atau gereja. Kata saling di dalam ayat ini menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya cukup melakukannya sesekali saja, namun harus dilakukannya berulang-ulang dan timbal balik dan terus-menerus di dalam persekutuannya. Namun saling memperhatikan bukanlah suatu tujuan akhir. Hal ini hanyalah sebuah jalan untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Kata mendorong menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar mengajak atau menghimbau, namun kita harus menjadi pemicu dan membakar semangat orang lain untuk juga melakukan kasih dan perbuatan itu. Bagaimanakah kita menilai bahwa kita memiliki iman sejati? Dalam ayat 25 sangat membantu kita untuk memiliki iman sejati, yaitu dalam wujud kerajinan kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan kita. Mengapa demikian? Karena keinginan dan kerinduan untuk bersekutu menunjukkan semangat yang kuat, merupakan bukti konkret iman yang hidup. Iman yang hidup timbul melalui kehidupan kerohanian kita yang sehat, yang terwujud dalam kedisiplinan kita dalam mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah. Apalagi zaman sekarang ini, seperti perceraian, perselingkuhan, pertikaian, LGBT, saling fitnah, iri hati, kebencian, hedoisme, korupsi, keserakahan, dan lain sebagainya amat merajalela dan menunjukkan kemerosotan standar etika dan moral yang terjadi di masyarakat. Bila kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, maka akan berpotensi membuat kita kehilangan pegangan dan semangat dalam iman kita. Karena berbagai dosa yang terjadi di sekitar kita selalu mengintai dan akan mudah menyergap melalui kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan yang menerpa kita. Itulah sebabnya ibadah itu sangat perlu dilakukan. Karena tujuan berkumpulnya orang-orang percaya adalah saling menolong, menjaga, dan mendoakan kita untuk setia dalam iman. Allah menggunakan sesama kita, orang percaya, sebagai sarana penguat dan menguatkan. Apalagi melihat hari-hari saat ini, nasihat untuk hidup dalam kesehatian dan kebersamaan semakin relevan, di mana kita tidak cukup hanya sekedar rajin, namun semakin giat mendekat dalam persekutuan ibadah kita. Keadaan saat ini semakin menunjukkan betul bahwa hari Tuhan yang mendekat. Jadi, melalui nats hari ini, kita melihat bahwa nasihat dalam nats ini bukan sekedar nasihat semata,
Nasihat ini haruslah kita jadikan perintah bagi kita, yaitu untuk membiasakan diri kita memiliki budaya berbalas-balasan dengan kasih dan perbuatan baik yang terus-menerus dilakukan di dalam persekutuan orang-orang seiman atau pertemuan-pertemuan ibadah kita. Atau dengan kata lain, hal ini adalah suatu perintah untuk hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesehatian dan kebersamaan demi menghadapi hari-hari yang semakin urgent dan genting atau rawan di sekitar kita. Pemazmur dalam Mazmur 133 mengungkapkan bahwa betapa indahnya dan eloknya bila hal itu terjadi, karena merupakan hal yang terbaik dan terindah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang beriman. Hal ini digambarkan dengan minyak urapan yang melambangkan kebahagiaan dan ketentraman penuh, dan masih ditambahkan lagi seumpama embun yang melambangkan kesegaran hidup yang penuh berkat yang melimpah. Inilah persekutuan yang sempurna, sebagaimana simbol orang Kristen, yaitu salib, di mana iman sejati kita terwujud secara vertikal sekaligus horizontal. Kita hidup dalam kebenaran Kristus sekaligus hidup dengan baik dengan sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Kristus Yesus dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kesehatian dan kebersamaan, sehingga wujud komunitas kami baik secara pribadi maupun persekutuan dapat selalu terjalin dalam kasih, bersama-sama dalam melayani Tuhan dan dalam melakukan kebaikan. Ampuni kami dari dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.